dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Selamat malam pemirsa, senang sekali Soal Galidia bisa kembali menjumpai Anda dalam Healthy Living, sebuah program yang menyampaikan informasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Dan hari ini kita bicara mengenai salah satu polusi yang kita sering dengar, yaitu karbon monoksida, tapi mungkin kita belum mengenal lebih jauh lagi seperti apa efeknya. Dan untuk itu kita akan mengajak Anda ngobrol-ngobrol dengan Dr. Reza Kartikasari. Apa kabar dokter? Baik. Waduh, senang sekali bisa. Baik. Nanti kita ngobrol-ngobrol soal CO ya. Tadi saya sempat ngobrol sedikit dan banyak fakta yang mengejutkan seputar CO. Karena itu Anda jangan kemana-mana, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Karbon monoksida, yang juga dikenal sebagai CO, merupakan gas yang beracun dan mematikan. Gas ini tidak terdeteksi rasa dan baunya, sehingga bisa terhirup dalam jangka pendek maupun panjang tanpa disadari oleh yang menghirupnya. Hal yang membahayakan adalah karena molekul gas ini bisa menggantikan posisi molekul oksigen atau O2 di dalam darah, dan bisa diserap oleh tubuh dengan cepat dan memberikan dampak yang sangat merugikan. Kota seperti Jakarta sudah pasti penuh dengan polutan semacam ini. Oleh sebab itu, Jakarta sudah pada tahap mengkhawatirkan tingkat kelayakan huninya. Untuk itu, manusia perlu tinggal di tempat yang hijau, bebas polusi udara, dan kadar oksigennya tinggi sehingga bisa meminimalisir kadar CO atau monoksida di udara. Baiklah pemirsa, langsung kita mulai perbincangan kita dengan Dr. Reza. Sebelum menanyakan hal-hal yang fakta-fakta mengejutkan dari CO, mungkin sederhananya dulu, sebetulnya apa sih karbon monoksida itu? Karbon monoksida merupakan suatu senyawa antara karbon dan oksigen yang melalui pembakaran yang tidak sempurna sebenarnya. Ya. Dan sedangkan pembakaran yang tidak sempurna itu yang mengakibatkan bahayanya karbon monoksida yang semakin tinggi di perkotaan. Oke, di perkotaan rata-rata ya. Sebenarnya penghasil CO tertinggi itu apa sih, kegiatan apa? Jadi paling banyak itu disebabkan oleh kegiatan manusia, terutama dari kendaraan bermotor yang menggunakan bensin. Itu sebabnya efeknya bisa banyak sekali. Setiap sel dalam tubuh ini bisa berakibat dari situ gitu, bisa buruk akibatnya. Bisa buruk akibatnya. Gejalanya seperti apa sih yang dirasakan? Dari penelitian, 660 ppm aja itu sudah mengatakan bahwa 50% hemoglobin dalam darah kita itu berikatan dengan CO. Bayangkan, setengah dari darah yang mengalir di badan kita, Ya. itu sudah berikatan dengan CO. Dan itu bisa mengakibatkan hilangnya kesadaran. Dan ketika sudah naik lagi jumlahnya, hanya dalam waktu 8 menit apabila sel otak terkena, tidak mendapat oksigen, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oke, Gitu. itu dalam kadar yang sangat tinggi. Tapi kalau misalnya sedikit-sedikit setiap hari, itu Itu pengaruhnya seperti apa? Pengaruhnya karena dia ada terus di badan, Ya. ya. Jadi misalnya CO itu mengalir pada otot jantung, ya. Jadi otomatis otot jantung itu kan nggak dapat suplai oksigen, gitu. Jadi pasti ada gangguan pada otot tersebut, ya, pada jantung tersebut. Jantungnya berhenti Jadi mendadak. luar biasa. Kalau untuk anak-anak atau ibu hamil, pengaruhnya? Pengaruhnya otomatis karena pembuluh darah ibu dan anak itu sama, jadi CO-nya itu pun masuk ke pembuluh darah anak. Apa pengaruhnya bagi janin? Bagi janin, pertama bisa mempengaruhi sel-sel otaknya ya, terutama ya, jadi IQ-nya bisa rendah, kemudian kesehatannya juga, jadi banyak yang lahir prematur, banyak yang lahir dengan berat badan rendah, dan lain sebagainya. Oke, jadi sangat berbahaya sekali. Tapi apabila orang-orang yang sudah terkena paparan CO ini, apa yang harus dilakukan? Ini ada bisa dites nggak sih dalam kadar darah? Ada deteksi karbon monoksida itu ada. Di perkantoran besar seharusnya sudah banyak gitu, karena di kantor-kantor besar terutama di daerah dingin kan banyak yang menggunakan heater. Ya. Jadi sudah harus ada deteksinya, ketika kadarnya naik bunyi alarmnya gitu. Oke. Dalam darah pun bisa diukur. Bisa diukur, Bisa ya. diukur. Nah, kemudian apa harus dilakukan kalau misalnya orang tersebut ternyata memiliki kadar CO yang di atas kewajaran? Yang pasti dia harus mendapatkan
lingkungan yang Kalau misalnya dari yang fatal oksigennya- dulu deh, misalnya ternyata Dia- ditemukan kasus sudah pingsan, sudah hilang 50% kesadaran. CO itu masih bisa bagaimana Iya, jadi ketika kita menemukan orang seperti itu, kita buru-buru bawa dia ke lingkungan yang terbuka ya, Udara yang banyak terbuka, ya. sirkulasinya. Kemudian dilakukan CPR. Sebisa mungkin ketika denyut jantungnya kembali gitu ya, dibawa ke rumah sakit, itu bisa dilakukan oksigenasi dengan dosis yang cukup tinggi dan juga bisa dilakukan hiperbarik. Oh, Gitu. diperbaiki ruangan tekanan tinggi dengan oksigen di dalamnya gitu ya. Jadi sehingga oksigennya masuk ke dalam sel-sel tubuh Oke, gitu. tapi kalau misalnya yang kadarnya tidak fatal, tapi tentunya efek tadi bisa jantung, bisa Ya. macam-macam, itu apa yang harus dilakukan? Yang pasti jangan terpajan dengan CO lagi lebih lanjut gitu kan. Ya. Jadi harus Menjauhkan diri dari paparan CO, betul. pindah ke tempat yang Pindah tempat yang hijau, masih hijau, banyak pepohonan, kemudian tidak banyak polusi, Tidak banyak ya, kendaraan, tidak banyak ya. kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Oke, ini menarik sekali ya. Daerah pegunungan yang banyak pohon-pohonnya itu juga mengandung oksigen yang lebih banyak gitu. Lebih banyak. Tapi kita sering melihat juga bahwa di tengah kemacetan Jakarta ada juga yang lagi olahraga. Sebetulnya ini sesuatu yang baik atau bagaimana nih, dokter? Nah itu dia, sebenarnya agak cukup kontroversial ya. Olahraga di tengah polusi. Otomatis ketika kita berolahraga, badan kita membutuhkan Oksigen suplai lebih oksigen banyak. lebih banyak. Tetapi ketika oksigennya tidak didapatkan lebih banyak, yang justru zat-zat polutan itu, salah satunya karbon monoksida itu, justru malah kita menghirup karbon monoksida lebih banyak. Gitu. Jadi lebih baik ya olahraganya ke tempat yang benar-benar clean gitu dari polutan-polutan itu gitu. Oke, jadi tidak disarankan untuk berolahraga di daerah polusi. Harusnya di pasti. daerah pegunungan yang banyak pohon-pohon. Jadi pada saat lari, oksigennya dibutuhkan lebih banyak dan didapatkanlah oksigen-oksigen yang Iya. dari udara yang segar gitu ya. betul. Aduh, oke. Terima kasih banget Dr. Raisa. Kayak banyak sekali informasi yang sudah kami dapatkan. Terima kasih sudah bersama kami. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini, kita akan kembali lagi dengan berbagai informasi yang tidak kalah menariknya. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Sentul City, hadir dengan produk properti pilihan yang terbaik bagi Anda. Sebuah kawasan hunian yang terletak di area pegunungan yang segar dan indah, serta dilengkapi dengan segala fasilitas untuk menunjang segala kebutuhan hidup Anda. Setelah sukses launching The Alana Condotel tahap pertama, kami membuka tahap kedua tanggal 31 Agustus. Dengan harga yang sangat terjangkau hanya 925 juta, sudah PPN. Jadi kalau sebelum PPN hanya 800 jutaan. Dan selama pembangunan 2 tahun, kami memberikan development return 10%. Dan setelah jadi dikelola oleh Aston, kami memberikan rental garansi 16%. Jadi, setelah kami hitung-hitung, Anda hanya membayar kondotel kami 600 jutaan. Sudah fully furnished dan free maintenance. Bahkan Anda bisa menginap free 21 hari per tahun. Dan ada lagi yang lebih menarik. Setelah tahun ketiga dan seterusnya, kami memberikan profit sharing 50%. Dan kami hitung-hitung kurang lebih 6 tahun investasi Anda kembali. Untuk itu segera ambil nomor urut pembelian di kantor marketing galeri dan pameran-pameran kami. Kalau Anda ingin tinggal di tempat yang pemandangan indah, udara sejuk, serta fasilitas lengkap dan investasi yang menguntungkan hanya di Sentul City. Sentul City, my first choice. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Kembali lagi bersama kami dalam Healthy Living dan sekarang saatnya saya mengajak Anda mengikuti perbincangan seputar olahraga yang meningkatkan adrenalin, yaitu bersepeda downhill. Mendengarnya aja saya agak-agak, kayaknya serem banget nih olahraga ini. Dan saya sudah bersama dengan Pak Arif, panggilan akrabnya dan terkenalnya di kalangan pesepeda adalah Arif Embot. Ya Pak ya? Betul. Oke, beliau ini salah satu pendiri dari komunitas bersepeda downhill. Tapi sebelum saya lanjutkan obrolan saya, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Banyak ragam olahraga,
Namun tidak semua jenis olahraga bisa dilakukan oleh semua orang. Salah satunya adalah bersepeda downhill. Olahraga asal Amerika Serikat ini diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1995. Hingga kini, olahraga jenis ekstrim ini berkembang pesat di tanah air. Downhill merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dari tempat yang memiliki ketinggian tertentu dengan cara bersepeda dan menurun ke bawah. Banyak berbagai macam rintangan ditemui jika menggeluti aktivitas olahraga ini. Untuk para penggila olahraga ekstrim, downhill lah olahraga yang tepat untuk memuaskan hasrat bagi para penikmat adrenalin. Di area Sentul City, tepatnya di kawasan Gunung Pancar, para penggemar olahraga ekstrim ini serasa menemukan surganya. Nah, langsung saja kita cerahkan nih rasa penasaran saya. Bersepeda downhill itu seperti apa ya? Ya, jadi sepeda downhill ini adalah salah satu jenis sepeda di dalam keluarga mountain bike istilahnya, sepeda gunung. Jadi salah satunya adalah downhill yang artinya ya menuruni bukit atau sering juga kita sebut gravity racing. Di Sentul ada track yang kita sebut Sebek istilahnya. Sebek. Ya, itu sebenarnya kita bikin singkatan. Sebek itu Sentul Bicycle Extreme. Jadi khusus memang untuk ekstrim yang akan kita bikin. Apakah Indonesia memiliki prestasi internasional dalam bidang ini? Oh ya, Indonesia terakhir di SEA Games kita mendapatkan emas. Yang perempuannya juga mendapatkan emas dan perak. Biasanya Pak, kalau Bapak bersepeda downhill di Sebek atau di Gunung Pancar ini, setelah itu ngapain Pak? Oh, yang pasti setelah itu kita makan atau ngobrol-ngobrol ya, karena banyak sekali. Satu keluarga ikut bersepeda downhill atau gimana? Ada juga yang bawa satu keluarga, karena kan di Sentul itu kan banyak sekali ya tempat untuk keluarga bisa, untuk anak-anak bisa main atau segala macam selama kita bersepeda. Apalagi sekarang sudah ada dibikin kayak semacam shelter. Shelter? Shelter itu maksudnya untuk kalau orang dari luar kota itu dia bisa datang. Dia bisa parkir di situ mobilnya, kemudian dia bisa start dari situ. Dia bisa pilih mau trek yang mana. Kalau untuk cross country, mereka mau pilih mau trek yang biasa sampai trek yang sudah expert, yang jauh, sampai juga downhill. Di Sentul ada itu? Sentul ada di Eco Park. Di Eco Park? Ya, sebelahnya. Ada disediakan juga fasilitas untuk pesepeda di situ? Oh iya, sepeda akan sangat dimanjakan karena ada tempat untuk ganti baju, dia mandi apa segala macam, dan mandi bagus, dia punya shower apa segala, dan ada parkir sepeda khusus. Oh, jadi bisa parkir di situ, bisa mandi di situ, gitu, ketemu keluarga juga. Eco Park tuh bersebelahan dengan Pasar Apung ya? Betul, Pasar Apung sebelahnya. Itu memang ada disiapkan oleh Sentul sendiri. Terima kasih nih Pak. Hari Sabtu nanti hadir di sana ya Pak ya? Iya. Oke, baiklah pemirsa, setelah obrolan kita seputar bersepeda downhill, Anda tertarik, datang saja ke Sentul Eco Park. Siapa tahu bisa ketemu Pak Arief ya. Baik, terima kasih Pak Arief obrolannya. Sama-sama. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kami masih punya banyak informasi yang menarik untuk Anda. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Sentul City, hadir dengan produk properti pilihan yang terbaik bagi Anda. Sebuah kawasan hunian yang terletak di area pegunungan yang segar dan indah, serta dilengkapi dengan segala fasilitas untuk menunjang segala kebutuhan hidup Anda. Setelah sukses launching The Alana Condotel tahap pertama, kami membuka tahap kedua tanggal 31 Agustus. Dengan harga yang sangat terjangkau, hanya 925 juta, sudah PPN. Jadi kalau sebelum PPN hanya 800 jutaan. Dan selama pembangunan 2 tahun, kami memberikan development return 10%. Dan setelah jadi dikelola oleh Aston, kami memberikan rental garansi 16%. Jadi setelah kami hitung-hitung, Anda hanya membayar kondotel kami 600 jutaan. Sudah fully furnished dan free maintenance. Bahkan Anda bisa menginap free 21 hari per tahun. Dan ada lagi yang lebih menarik. Setelah tahun ketiga dan seterusnya, kami memberikan profit sharing 50%. Dan kami hitung-hitung kurang lebih 6 tahun investasi Anda kembali. Untuk itu segera ambil nomor urut pembelian di kantor marketing galeri
dan pameran-pameran kami. Kalau Anda ingin tinggal di tempat yang pemandangan indah, udara sejuk, serta fasilitas lengkap, dan investasi yang menguntungkan hanya di Sentul City. Sentul City, my first choice. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Healthy Living dan sekarang saya sudah bersama dengan Pak Hartan. Apa kabar, Pak? Baik, Mbak Olga, terima kasih. Selalu semangat ya, Pak ya? Iya, terima kasih. Oke, baiklah sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Pak, saya mau mengundang pemirsa untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Sentul City memang menyimpan berbagai mutiara. Salah satunya adalah Inka Maya, seorang atlet anggar nasional. Saya sangat rajin latihan anggar karena orang Asia itu mempunyai chance untuk menang di Olimpiade. Maka dari itu, tujuan selanjutnya saya adalah mengikuti pra-Olimpiade supaya saya bisa qualified untuk Olimpiade yang ke depan. Namun siapa sangka bahwa Inka pernah mengalami masa penurunan kesehatan karena dampak dari polusi udara. Saya waktu tinggal di Jakarta,